Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama Salsabila Miranda. Salsa berasal dari Tatris Biologi B dengan NIM 2430106031. Di sini, Salsa akan menjelaskan mengenai reproduksi sel. Pernahkah kamu mengalami kejadian di mana kukumu yang dipotong kembali tumbuh? Atau pernahkah kamu mengalami kejadian di mana kamu memotong rambutmu dan rambutmu itu akan kembali panjang seperti semula? Jadi, teman-teman, hal itu dinamakan dengan reproduksi sel, di mana reproduksi sel ini terjadi menjadi tiga, yaitu ada reproduksi sel amitosis, ada reproduksi sel meiosis, dan juga ada reproduksi sel mitosis. Teman-teman, pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel, yaitu amitosis. Di mana pada pembelahan sel amitosis ini, yaitu pembelahan yang terjadi tanpa melalui tahap pembelahan. Pada pembelahan sel meiosis dan juga mitosis, dia memiliki tahapan pembelahannya. Sedangkan perbedaan pada amitosis memiliki perbedaan, yaitu tidak melalui tahapan sel. Amitosis ini disebut juga dengan pembelahan biner. Jadi pembelahan biner ini terjadi seperti pada ganggang dan juga lain-lain. Jadi, yang pertama yaitu kromosomnya akan melekat pada membran plasma. Setelah kromosomnya melekat pada membran plasma, maka DNA-nya akan mulai bereplikasi atau DNA-nya akan mulai membelah. Pada selanjutnya yaitu sel-selnya akan siap membelah dan membentuk kromosom dari salinan lainnya. Kan teman-teman bisa melihat di sini ada 2 DNA dan juga ada 2 kromosom. Setelah itu yaitu membran plasmanya yang di sini akan mulai meleku, artinya akan mulai memisahkan antara kromosom salinannya dengan kromosom yang pertama. Setelah itu akan terbentuknya dua sel anakan, yaitu adanya kromosom dan juga DNA, dan juga ada satu lagi kromosom dan juga DNA. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap mitosis, di mana tahap mitosis ini adalah cara reproduksi sel yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Ciri-ciri dari mitosis ini yang pertama yaitu adalah pembelahan mitosis ini terjadi pada sel somatis tubuh. Yang kedua yaitu pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan yang sama dengan induknya. Dan yang ketiga yaitu pembelahan mitosis ini berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Berikut adalah tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis. Teman-teman, tahapan mitosis ini sebelum memasuki fase profase, maka akan terjadinya replikasi materi genetik atau DNA. Dan setelah itu akan terjadinya tahap profase di mana kromosom akan mulai terbentuk dan akan juga terbentuk sentrosom. Selanjutnya itu akan terjadinya fase metafase, di mana kromosomnya akan berada pada kutub berlawanan dan juga sentrosomnya akan berada pada kutub berlawanan. Kromosomnya berada pada bidang ekuator atau bidang lempengan. Setelah itu yaitu kita masuk ke tahap anafase, di mana kromatidnya akan menuju kepada kutub berlawanan seperti teman-teman lihat di sini, dan akan terjadinya yaitu karyokinesis, di mana kromosomnya akan memulai memanjang. Setelah itu yaitu akan terjadinya telofase, di mana di sini akan mulai terbentuknya benang-benang kromatin, dan juga setelah itu akan membentuknya 2 sel anakan yang sama dengan sel induknya. Selanjutnya itu adalah fase meiosis, di mana fase meiosis ini terjadi pada sel kelamin dan akan menghasilkan 4 sel anakan. Yang pertama yaitu adalah aprofase pertama, di mana kromosomnya itu akan memadat dan nukleolusnya mulai menghilang. Setelah itu yaitu kromosomnya akan berada pada tengah-tengah sel dan juga sentrosomnya menuju kepada kutub yang berlawanan. Ini dinamakan dengan metafase 1. Yang kedua yaitu kromosomnya akan membelah dan berada pada kutub berlawanan yang disebut dengan anafase 1. Yang kedua yaitu kita masuk ke telofase 1, di mana 2 sel intinya akan mulai membelah dan juga sentrosomnya akan membentuk 2 sel anakan.
Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahap meiosis kedua. Yang pertama, di mana pada telofase tersebut sitoplasma telah membelah menjadi dua, dan di sini maka kromosomnya akan membentuk menjadi satu pasangan saja yang disebut dengan profase 1 dan membelah menjadi dua. Setelah itu, di mana kromosomnya pada fase metafase 2, kromosomnya akan berada di tengah-tengah sel dan sentrosomnya akan berada pada kutub berlawanan. Selanjutnya yaitu pada tahap anafase 2, benang-benang kromatinnya akan berada pada kutub berlawanan. Dan juga pada telofase 2 akan membentuk 4 kromosom dan menghasilkan 4 sel anakan. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian video dari Salsa. Apabila ada salah dan janggal, Salsa mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.